Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, adalah istri Rasulullah yang pertama yang paling dicintai oleh beliau. Beliau sangat bahagia hidup bersamanya selama 25 tahun dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hingga saat Khadijah menginjak usia 65 tahun, Allah memanggilnya pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, atau 3 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Khadijah adalah orang pertama di muka bumi yang beriman kepada Rasulullah dan memeluk agama Islam. Dia adalah sebaik-baiknya teman hidup Rasulullah dalam suka dan duka. Tak kala Khadijah wafat, Rasulullah tidak pernah terlihat berduka cita atas seseorang, melebihi duka citanya atas wafatnya Khadijah. Para sahabat sampai merasa susah dan khawatir saat melihat duka cita beliau atas kematian sang istri tercinta. Maka tersebutlah Khawlah binti Hakim, istri dari Utsman bin Mas'un. Pada suatu ketika ia menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidak bersediakah engkau menikah lagi?" Beliau membalas, "Dengan siapa?" Khawlah pun menjawab, "Kalau Anda menghendaki, dengan seorang gadis, dan kalau Anda menghendaki, dengan seorang janda." Maka Rasulullah bertanya lagi kepadanya, "Siapa gadisnya dan siapa jandanya?" Khawlah pun menjawab, "Kalau janda, dia adalah Saudah binti Zam'ah. Sementara kalau gadis, dia adalah putri dari insan yang paling engkau cintai, yaitu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq." Akhirnya Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, sampaikanlah hal itu untukku." Maka jadilah Khawlah mendatangi rumah Abu Bakar dan menceritakan hal tersebut. Pada masa itu, kebiasaan zaman jahiliyah, seseorang tidak boleh menikahi anak dari saudara angkatnya. Itu sebabnya Abu Bakar bertanya kepada Khawlah, apakah pantas bagi beliau mengingat Aisyah adalah anak dari saudaranya. Maka Khawlah kembali mendatangi Rasulullah dan mengulangi perkataan Abu Bakar. Dan Rasulullah pun berkata, "Wahai Khawlah, kembalilah dan katakan kepada Abu Bakar bahwa dia adalah saudaraku seagama dan Aisyah halal bagiku." Lalu setelah mendengar dan memahami masalah itu, Abu Bakar pun menerima pinangan Rasulullah. Aisyah menikah dalam usia muda. Tujuan inti dari pernikahan ini adalah untuk memperkuat hubungan dan mempererat ikatan kekhalifahan dan kenabian. Dan yang terpenting, persetujuan Rasulullah untuk menikahi Aisyah merupakan bukti nyata bahwa Aisyah memiliki kecerdasan dan kelebihan tersendiri. Aisyah memiliki daya pikir yang tajam dan kritis, juga pandai menyimpulkan segala sesuatu dan menentukan hukumnya. Seorang sahabat, Ummu Atiyah, menuturkan kepada kita tentang kisah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Ummu Atiyah berkata, Rasulullah meminang Aisyah binti Abu Bakar saat usia muda. Aisyah kemudian didatangi oleh pengasuhnya dan dibawa pulang ke rumah. Setelah dia didandani ala kadarnya dan dipakaikan jilbab, Abu Bakar pun menikahinya dengan Rasulullah. Pernikahan Rasulullah dan Aisyah terjadi pada tahun ketiga sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke kota Madinah. Saat peristiwa hijrah, selama kurang lebih 3 tahun setelah menikah, Aisyah tetap tinggal di rumah orang tuanya. Masa itu berkisar 2 tahun 3 bulan di kota Mekah dan 7 bulan di kota Madinah setelah peristiwa hijrah.
Pada masa itu, Aisyah belum tinggal serumah dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang menghalangimu untuk tinggal serumah dengan Aisyah?" Beliau menjawab perkaranya hanyalah mahar. Maka Abu Bakar memberikan 12 oka dan 1 nasi, yaitu senilai dengan 5 dirham kepada Rasulullah. Lalu beliau pun memberikannya kepada Aisyah. Di sini kita mendapat suatu hikmah dan nasihat untuk tidak menganggap remeh sebuah mahar, di mana mahar adalah hak bagi setiap perempuan sebagai bentuk ekspresi penghargaannya terhadap sang istri. Barulah setelah kejadian itu, Aisyah diserahkan kepada Rasulullah dan hidup serumah dengan beliau. Aisyah pernah berkata, "Suatu hari, Ummu Ruman mendatangiku saat aku tengah bersama teman-temanku. Dia memanggilku dengan suara keras, hingga aku bergegas menyongsongnya. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya. Dia menarik tanganku dan menahanku di depan pintu. Aku mengeluh keras hingga kehabisan napas. Kemudian dia membawaku masuk ke dalam rumah, dan ternyata di sana sudah berkumpul beberapa perempuan Ansor. Ummu Ruman menyerahkanku kepada perempuan-perempuan itu. Mereka lalu mencuci rambutku dan mendandaniku. Tak ada yang mengawasiku kecuali Rasulullah, meski beliau harus kepanasan. Dan akhirnya mereka menyerahkanku kepada Rasulullah." Asma binti Yazid, salah satu teman Aisyah, menceritakan kepada kita tentang apa yang dihidangkan kepada Rasulullah saat pesta pernikahan berlangsung. Dia berkata, "Aku adalah seorang teman Aisyah yang turut mempersiapkan Aisyah dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Demi Allah, aku tidak menemukan hidangan apa-apa kecuali secangkir susu." Rasulullah meminum susu itu lalu menyodorkannya kepada Aisyah, dan Aisyah menerimanya dengan malu-malu. Maka kami katakan kepadanya, "Jangan menolak tangan Rasulullah, maka ambillah." Kemudian Aisyah mengambil dengan malu-malu. Rasulullah pun bersabda, "Berikan susu itu kepada teman-temanmu." Begitulah menurut pendapat tentang rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah yang terjadi di tahun pertama Hijriah.